pengusaha-pengusaha ini banyak yang nakal. Nah, nakalnya dari sisi upah yang setiap bulan atau setiap minggu itu pembayaran upah tidak sesuai dan Pak Ketua, ini cukup menarik tema kita sore hari ini, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Lagi akan memasuki pada tahun 2025, di mana Presiden terpilih kita Prabowo sangat mendukung, terutama para tenaga kerja maupun para ASN di seluruh Indonesia. Bung Ferdinand, bagaimana sebenarnya Anda sebagai Ketua SBSI Kota Gunung Sitoli melihat kondisi ketenaga kerjaan khususnya di Kota Gunung Sitoli ini? baik. Jadi kami dari Serikat Buruh atau DPC Serikat Buruh 1992 Kota Gunung Sitoli dirik atau mapi isu daripada perburuhan di Kota Gunung Sitoli ini. Bila kita tinjau dari sisi usaha yang menampung tenaga buruh ini ada 4, yaitu pertama usaha mikro. Usaha mikro ini tentunya mempekerjakan, ini adalah para pengusaha mikro yang mempunyai modal di bawah 50 juta. Nah, kemudian kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil ini juga dia termasuk pengusaha, namun modal usahanya tidak lebih daripada 500 juta sesuai dengan program pemerintah pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, paling tinggi 500 juta berarti itu berguna bagi pengusaha kecil. Kemudian palase usaha berikutnya adalah golongan usaha menengah. Golongan usaha menengah ini, nah disinilah kita sebenarnya berpatokan bahwa setiap pengusaha menengah ini karena dia melebihi modal usahanya melebihi dari 500 juta, maka seharusnya pengusaha ini atau pemberi kerja melaksanakan yang namanya pemberian upah sesuai dengan aturan upah minimum Kota Gunung Sitoli. Itu wajib ya? Wajib, atau sinonim daripada kata wajib itu harus. Nah, berikut bukan hanya daripada upah minimum kota, selanjutnya seperti mendaftarkan daripada para pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kemudian memberikan hak-hak normatif lainnya. Kami bisa katakan bahwa model usaha yang ada di Kota Gunung Sitoli bervariasi. Memang tidak ada industri palase, namun pasti ada pekerja atau buruh. Sudah kita pastikan itu ada pekerja atau buruh. Dan usaha berikutnya adalah usaha besar ataupun usaha badan usaha milik negara dan milik daerah. Nah, hanya di sini yang kita sayangkan, pengusaha-pengusaha ini banyak yang nakal. Nah, nakalnya dari sisi upah yang setiap bulan atau setiap minggu itu pembayaran upah tidak sesuai dan tidak sepenuhnya diberikan hak buruh. Ya. Malah ditahan-tahan. Jadi kebanyakan pengusaha yang ada di Kota Gunung Sitoli ini, dan ada pun lagi pengusaha ini pura-pura dia pakai nama usaha kecil UD. Iya. Nah, saya beri contoh aja UD Wiramas. Iya. Yang sebenarnya itu bukan UD lagi. Karena melihat modalnya, beberapa truknya saja pengangkut barang sebagai mengkampas barang ke daerah-daerah lain. Itu sudah melebihi daripada pengusaha kecil. Kecil ya, artinya boleh dikatakan modalnya lebih dari 500 juta lah ya. Lebih. Itu
miliaran, ratusan miliaran. Ya. Tapi coba dulu kita begini, Bung Ferdi ya. Tadi Anda jelaskan bahwa ada kategori usaha kecil, Ya. UMKM, lalu usaha kecil dan menengah. Mungkin kalau usaha-usaha ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan UMK. Usaha kecil itu Ya, dan kecil. usaha mikro. Tapi yang menjadi persoalan, kita coba masuk dulu, kita fokus kepada usaha yang boleh dikatakan Menengah. usaha menengah Ke atas. ke atas ya. Artinya yang modal usahanya itu bisa dikatakan Melebihi. 500 juta ke atas ya. Iya. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa sebenarnya pengusaha-pengusaha yang bermodalkan 500 juta ke atas ini, dalam arti adalah perusahaan yang boleh dikatakan menengah ke atas ini, ada di Kota Gunung Sitoli dan mungkin tidak sedikit. Bisa Anda kasih contoh sebenarnya perusahaan-perusahaan ini atau toko-toko ini itu seperti apa? Seperti siapa gitu? Jadi pengusaha menengah itu tentunya yang melebihi daripada modal usahanya 500 juta. Ya. Banyak Pak Lase. Kita berikan aja contoh, yaitu Alfamidi, Indomart, SPBU yang ada di Kota Gunung Sitoli, semua SPBU yang ada di Kota Gunung Sitoli. Kemudian para pedagang-pedagang yang ada di kota itu, yaitu yang distributor lagi, bukan Jualan etengan ya, bukan lagi jualan etengan, tapi yang distributor ya. apa namanya, eceran, dia bukan, Iya betul. tapi dia distributor. Nah, Kalau seperti bank termasuk itu termasuk juga, badan usaha milik negara, udah besar itu, juga kena wajib. udah jelas itu wajib. Para pekerja yang ada di sektor perusahaan yang besar ini ya, yang menengah ke atas ini, Ya, itu boleh kita katakan bahwa sebenarnya tidak menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha ini nakal. Artinya sudah ada UMK yang ditetapkan, tetapi mereka tidak melaksanakannya, sehingga kesejahteraan para pekerja yang bekerja di perusahaan itu sangat tidak manusiawi. Pertanyaannya, apa strategi SBY sebenarnya agar pekerja di sektor ini ya bisa lebih termanusiakan lagi oleh perusahaan? baik Pak Lase. Jadi kita lihat sekarang kita kan sudah hadir, sebenarnya sudah lama, namun masih belum sepenuhnya tersosialisasi atau terpublikasi. Nah, asalkan itu para buruh mau mendaftar atau bergabung kepada serikat buruh yang ada di Kota Gunung Sitoli, terutama SBSI 1992, bisa kita katakan bahwa mau membela, mendampingi daripada saudara-saudara tersebut untuk mendapatkan hak-hak normatif seperti upah tadi yang sesuai dengan standar Kota Gunung Sitoli, dan kemudian sesuai dengan BPJS, yaitu kesejahteraan sosialnya, kemudian hak-hak yang lain. Artinya bahwa syaratnya mereka mau mendaftar Ya, bergabung. sebagai anggota ya. Ya, Artinya di situ nanti bisa dijamin bahwa hak-hak mereka yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan bisa dipastikan mereka Iya. akan. Tapi ketika mereka tidak bergabung begitu akan sulit ya. kan sulit. Sulit ya. Oh, itulah strateginya. Lalu bagaimana SBSI menyikapi soal, misalnya begini ya, kita melihatlah ada juga perusahaan-perusahaan terutama di BUMN itu mereka melaksanakan outsourcing. Ini menurut Anda outsourcing ini masih bisa dipertahankan atau sebenarnya tidak perlu, outsourcing ini harus sudah dihapus? Gimana? Ya, terutama dulu bahwa yang dikatakan dengan tenaga kerja outsourcing itu atau tenaga ahli daya yang bawah atau yang dikuasai oleh vendor pihak ketiga, ini seharusnya tidak bagus, karena
gaji mereka itu sudah dinikmati oleh pihak ketiga atau vendor-vendor ini, dan menurut SBC 92 bahwa pekerja-pekerja seperti ini adalah pekerja ala modern, pekerja perbudakan ala modern, halus dia caranya, artinya jadikan budak ala modern. Iya ya, Perbudakan modernisasi ya, modernisasi. kayak begitu. Jadi Iya. sama halnya penjajah, ada penjajah. Artinya bahwa outsourcing ini sebenarnya tidak perlu Tidak ya. baik, tidak bagus. Tidak bagus, Iya, ya. tidak bagus. Jadi yang bagus adalah karyawan tetap